Selamat berjumpa kembali dengan channel Remember Me 74. Semoga saja teman-temanku semuanya masih menunggu kelanjutan dari cerita yang sebelumnya, yaitu tentang Yumiko ya. Dan juga semoga saja teman-teman tidak merasa bosan dengan apa yang selalu saya suguhkan di sini, karena ternyata di desa saya ini banyak sekali alam-alam atau spot-spot alam yang sangat menarik hati saya, sehingga secara otomatis saya pun ingin membagikannya kepada sahabat-sahabatku semua dimanapun berada. Jadi ya diharap maklum, dikarenakan saya ini beradanya kan di desa ya, sehingga yang bisa diberikan ya seperti ini, keindahan alam dengan panorama yang tampak indah seperti ini, dengan daun-daun pisang yang melambai-lambai karena tertiup angin, kemudian dengan daun kelapa yang juga melambai-lambai karena tertiup angin ini, ditambah lagi dengan kondisi langitnya ya, kondisi langit yang tampak membiru dengan dihiasi oleh awan yang menggumpal tetapi masih berwarna putih, yang mana menandakan pada kesempatan hari ini cuacanya sangatlah cerah sekali ya, sangat cerah sekali. Dan hari ini memang rezeki buat saya ya, dikarenakan hari ini saya masih bisa untuk kembali mendapatkan keindahan yang ada di area ini dengan cuaca yang cerah, tidak turun hujan ya, dikarenakan kalau turun hujan tentu saja saya kesulitan ya, saya kesulitan di dalam mengambil videonya, karena keindahannya pun pasti kalau yang namanya hujan itu sedikit tertutup ya, seperti padi-padinya yang menghampar ini pasti tertutup kalau terjadi turun hujan. Dan syukur alhamdulillah hari ini saya bisa menemukan tempat ini tanpa adanya gangguan turun hujan, dengan keindahan yang tampak di depan saya, yaitu di depan sana tampak menggaris gunung ya, menggaris gunung di depan sana itu. Kemudian ini di daerah sini ini ternyata banyak juga ditanami oleh pohon-pohon pisang, dan juga ada pohon yang cukup besar, yaitu pohon kelapa dan juga pohon
bukan jati itu kayaknya, itu bukan, yang di sebelah paling kanan itu jati rupa-rupanya, itu jati. Kemudian yang di agak di tengah itu yang ada di sebelah pohon kelapa itu sepertinya adalah pohon sengon ya, sepertinya sengon. Jadi itu yang hari ini bisa kita dapatkan di area sini. Jadi di sini saya memang lebih cenderung untuk merekam atau mencari keindahan-keindahan alam yang menghijau ya, menghijau, dikarenakan di satu sisi pemandangan kalau yang menghijau seperti ini kan sangat enak untuk dilihat, seger begitu ya, ke mata seger. Kemudian kalau saya pakai untuk background konten tambahan saya di dalam video saya, yaitu yang berupa cerita dalam bentuk tulisan, itu dengan warna yang menghijau ini, tulisan yang saya tempelkan di dalam video itu tampak menjadi jelas ya, tampak menjadi jelas sehingga sangat mudah untuk dibacanya ya, seperti itu. Jadi itulah yang bisa saya lakukan, teori yang saya miliki di dalam membuat konten-konten yang ada di channel yang saya miliki ini. Nah, itu tampak para petaninya sedang berjalan pulang, mungkin sudah agak siang ya, sehingga mereka perlu untuk beristirahat ya, perlu untuk beristirahat karena memang untuk bekerja menjadi seorang petani ini pun rasa-rasanya cukup berat sekali loh teman-teman ya. Jadi tidak perlu istilahnya itu memforsir tenaga ya. Kalau kira-kira capek, mereka pun pasti akan pulang dengan sendirinya. Dikarenakan apa? Rata-rata untuk petani itu saat-saat sekarang ini lebih cenderung mengurusi area sawah masing-masing ya. Dikarenakan begini, kalau zaman berapa ya, sekitar 4 tahun yang lalu itu masih banyak sekali orang-orang yang meminta tolong membantu untuk pengerjaan lahan mereka ya, seperti membersihkan rumput yang mengganggu tanaman itu ya. Tetapi setelah adanya penemuan-penemuan baru ya, sehingga para petani ini di dalam membersihkan rumput-rumputnya itu ya, itu lebih memilih menggunakan obat ya, menggunakan obat rumput itu, sehingga setelah rumput itu disemprot dengan obat itu ya, secara otomatis si rumputnya itu mati, sehingga tinggallah tanaman-tanaman yang memang dikehendaki pertumbuhannya lebih baik. Nah, kalau
sekitar 4 tahun yang lalu itu masih banyak sekali istilahnya itu orang yang kalau di daerah saya itu namanya sambatan ya. Jadi sambatan itu adalah misalkan saya ini mempunyai ladang yang luas, kemudian saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu sendiri, saya meminta bantuan orang lain, yaitu dengan cara menyambat, istilahnya itu nyambat ya. Nyambat itu meminta orang untuk membantu mengerjakan lahan, baik itu ladang maupun di sawah. Jadi itu namanya nyambat. Jadi kalau di Jawa itu 4 tahun yang lalu ya, itu masih banyak sekali orang-orang yang pekerjaannya seperti itu, ibaratnya sambatan begitu. Dan itu biasanya dibayar kalau setengah hari selesai ya setengah hari. Akan tetapi kalau tidak selesai dikerjakan dalam setengah hari, maka mereka bekerjanya itu 1 hari full ya. Jadi biasanya itu di pagi hari itu sekitar jam 6 itu mereka sudah berangkat, kira-kira jam setengah 7 itu sudah sampai di tempat ladang atau sawah yang harus dikerjakan itu. Nah, kemudian biasanya itu yang sangat mengasihkan ya, sangat mengasihkan, sangat menyenangkan sekali adalah saat-saat jam-jam 9. Jam 9 itu biasanya sang istri dari yang mempunyai lahan, ladang atau sawah itu biasanya datang membawa makanan ya. Datang membawa makanan itu biasanya digendong begitu, yang dimasukkan ke dalam bakul atau apa gitu ya, itu digendong kemudian dibawa ke ladang itu. Dan setelah si istri daripada yang mempunyai lahan ini datang, dengan serta-merta para pekerja atau kuli sambatan tadi itu secara bersama-sama mereka akan memakan atau makan hidangan yang sudah dibawa oleh sang ibu pemilik lahan itu. Dan disitulah kalau saya pernah mengalaminya, itu makan di tempat atau di ladang atau di lahan persawahan itu suasananya sungguh sangat enak sekali ya teman-teman, dan makannya juga menjadi sangat, pokoknya rasanya itu nikmat begitu loh. Itu yang saya alami dulu. Cuman untuk akhir-akhir ini sudah tidak lagi banyak terlihat ya, tidak lagi banyak terlihat hal-hal yang seperti itu gitu loh. Ya itu tadi, dikarenakan untuk akhir-akhir ini mereka lebih memilih menggunakan obat ya, menggunakan obat untuk membersihkan rumput-rumput pengganggu daripada tanaman-tanaman mereka itu. Jadi itulah yang sekarang lebih dilakukan. Ditambah lagi memang kalau tidak menggunakan kemajuan teknologi itu, para petani ini semakin sulit sekarang. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk mendapatkan tenaga yang mau untuk membantu mengerjakan lahan-lahan mereka itu semakin sulit ya, semakin sulit sekarang ini. Jadi
Makanya saya pribadi berpikir ini nantinya bagaimana untuk pertanian ini kalau sampai para penerus petani ini semakin hari semakin habis. Nah, itu yang kalau menurut saya pribadi menjadi satu kekhawatiran. Karena kan hasil daripada pertanian ini adalah merupakan pakan pokok ya, kebutuhan pokok pakan ya, yaitu berupa padi yang kemudian disebut dengan gabah, yang kemudian kalau sudah mateng itu menjadi nasi ya, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.